Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa man ittaba'a. Akhwan wal akhwat dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kita berjumpa lagi di channel ini, tempat dimana kalian dapat mempelajari cara membaca Al-Quran dengan fasih dan juga mempelajari teori-teori dari ilmu tajwid secara mendalam dan mendetail. Tentunya, video-video yang akan kami berikan dalam channel ini akan sangat membantu teman-teman dalam memahami ilmu tajwid dengan benar dan juga mengetahui cara membaca Al-Quran dengan fasih. Itulah tujuannya kami membuat channel ini. Mudah-mudahan dengan video yang kami berikan dapat menjadi amal jariah bagi kami, dan tentunya kami akan sangat berterima kasih kalau teman-teman juga tidak lupa mengklik tombol subscribe-nya. Karena dengan begitu dan dengan bantuan teman-teman, channel ini bisa terus berkembang dan membuat kami semakin semangat dalam membuat video-video yang membantu teman-teman dalam mempelajari cara membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar dengan fasih, layaknya bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita akan mempelajari huruf lam, masih dalam rangkaian pembelajaran makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Kita akan membahas tentang huruf lam. Apa aja yang kita bahas dari huruf lam ini? Tentunya yang pertama makhrajnya. Kemudian yang kedua adalah sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan-kesalahan yang umum atau sering terjadi saat kita melafalkan huruf lam. Dan yang terakhir kita akan praktek. Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai agar teman-teman juga bisa ikut latihan dan praktek cara membaca huruf lam dengan fasih. Tentunya praktek ini kita akan mulai dari huruf per hurufnya, kemudian dalam kata-kata, kemudian yang terakhir dalam potongan-potongan ayat suci Al-Quran. Baik, langsung saja kita mulai dari makhraj huruf lam. Di mana letak makhraj huruf lam yang benar? Letak makhraj huruf lam yang benar adalah di bagian dua tepi lidah kita, yang kiri dan kanan hingga bagian akhirnya, menempel ke langit-langit atas yang sejajar. Jadi lidah kita, kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini, depannya itu tidak rata, depannya melengkung. Kita tampilkan bagian yang memutar, yang setengah lingkaran kayak gini. Nah, tempelkan bagian ini di langit-langit atas. Ya, di langit-langit atas. Jangan dimiringkan atau jangan digeser kiri atau ke kanan ya. Hanya cukup lurus sejajarkan saja. Lidah dalam posisi lurus ya. Kemudian naikkan ke atas, tempelkan. Tidak perlu digeser kiri atau digeser ke kanan. Ya, lurus saja. Jangan sampai menyentuh gigi juga. Ya, tidak boleh menyentuh gigi, hanya di bagian langit-langitnya atau di bagian gusinya. Ya, kita tempelkan di situ, kemudian kita lafalkan la. Gitu ya. Jadi mekanisme pelafalannya atau cara pelafalannya itu tidak seperti huruf L pada bahasa Indonesia. Ya, kalau L diletakkan di mana saja asal bunyinya seperti L, maka itu sudah benar. Dan bagian lidah yang cenderung kita gunakan saat kita melafalkan huruf L itu di bagian, hanya bagian sini ya, di paling ujungnya. Ya. Tapi di dalam lam bahasa Arab atau huruf hijaiyah, kita bagian dua tepinya menempel ya. Yang ini akan membentuk huruf seperti huruf C. Tempelkan lidah di bagian langit-langit yang sejajar. Jangan dimiring ke kiri ke kanan, cukup sejajarkan saja. Itu tadi makhraj huruf lam yang benar. Dan sekarang apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf lam sehingga kita dapat mengetahui cara membaca lam yang benar? Yang pertama, sifatnya adalah jahr. Saat kita melafalkan huruf lam tidak boleh ada terdengar suara nafas. Contohnya kayak gini, kalau kita melafalkan huruf lam yang terdengar suara nafas. La, za, alf, alf ya. Tidak boleh terdengar ada suara nafas seperti ini. La, 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 al, al. Kemudian sifat yang kedua adalah bainiyah atau tawassut, yang artinya kita sedikit mengalirkan suara saat melafalkan huruf lam. Biarkan suara huruf lam mengalir saat kita melafalkan huruf lam. Maksudnya gimana? Lebih jelasnya kayak gini. Kalau lam berharokat, baik itu fathah, dhammah atau kasroh, ya, kita keluarkan suara huruf lam sebelum kita melafalkan harokatnya. Contoh, lam fathah. Sebelum kita membuka mulut untuk melafalkan fathah, kita alirkan dulu sedikit suara lam, l, kayak gitu ya. La, jadi kayak gitu. Kalau digerak lambat kayak gini, la, la, ya. Tapi pelafalan normalnya kayak gini, la, 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 la. Jadi nggak kayak gini, la, 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 lakum, enggak, lakum, gitu ya, lakum. Ya, tentunya akan sangat cepat. Dan ini lebih nampak atau lebih jelas sifat mengalirnya atau sifat bainiyah
Dan sifat tawasudnya saat lam dalam keadaan sukun. Al, al, nah sedikit dialirkan. Al, al. Kemudian sifat yang ketiga adalah istifal, yaitu lam harus dibaca tipis, tidak boleh dibaca tebal, kecuali pada lam yang terdapat di lafzul jalalah atau Allah atau Allahumma. Ya, dengan syarat sebelumnya harus terbaca harokat dhamma atau fathah. Contoh, abdallahi. Nah, di situ lamnya dibaca tebal. Atau sebelumnya dhamma, abdullahi. Nah, selain pada lam yang terdapat di lafzil jalalah, kita tidak boleh menebalkan suara lam, harus dibaca tipis. Contoh, lakum, jangan lakum. Atau as-salah, ya nggak boleh as-salah, ya tapi as-salah gitu ya. Jangan dibaca tebal. La. Baik. Kemudian yang ketiga, infitah. Apa maksudnya? Suara yang kita dorong keluar, jangan ada yang ditahan di dalam mulut ya. La, jangan lo, enggak. La. Baik. Kemudian sifat yang terakhir adalah al-inhiraf. Apa maksudnya? Artinya menyimpangnya alur suara saat kita melafalkan huruf lam, karena lidah saat naik ke atas itu menyebabkan jalur suara tertutup. Otomatis alur suara yang tadinya lurus ke depan akan berbelok melalui kedua sisi lidah, kanan dan kiri. Jadi nantinya akan ada belokan alur suara. Itu yang dimaksud dengan inhiraf. Meskipun inhiraf secara bahasa artinya menyimpang atau memiringkan, namun yang dimaksudkan bukan kita harus memiringkan lidah saat melafalkan lam. Jadi lidah tidak boleh miring ke kiri atau ke kanan. Yang menyimpang adalah alur suara, bukan lidah kita. Dan sekarang kita bahas kesalahan-kesalahan yang umum atau sering terjadi saat pelafalan huruf lam. Kesalahan yang pertama adalah menebalkan huruf lam di tempat yang seharusnya dia dibaca tipis. Contoh, al-latif dibaca al-latif, latif, enggak ya, tipis. Al-latif, latif. Kemudian kesalahan yang kedua, menipiskan suara huruf lam di tempat yang seharusnya dia dibaca tebal. Contoh, minallah, tapi dibaca minalla gitu ya. La, bukan lo, tapi la. Kesalahan yang ketiga adalah mengidghamkan lam ke huruf yang berada di setelahnya, khususnya saat lam bersebelahan dengan huruf nun. Karena dekatnya makhraj kedua huruf ini ya, sering sekali banyak yang mengidghamkan lam ke nun. Jadinya kayak gini. Contoh, anzalna, zalna gitu ya. Zalna, enggak. Harus jelas suara lam, kemudian baru lafalkan sukunnya. Anzalnahu. Kemudian kesalahan yang keempat adalah mengidghamkan lam di tempat alif lam qamariyah. Ya, di huruf-huruf alif lam qamariyah kita harus memperjelas suara lam. Ya, contoh, al-jibal, jangan dibaca al-jibal ya, tapi al-jibal. Kemudian kesalahan yang terakhir adalah menggunakan suara lam atau memberi gunnah pada suara huruf lam. Ini dikarenakan suara keluar melalui rongga hidung kita. Jadi pastikan saat kita membaca Al-Quran, selain gunnah, suara tidak boleh keluar melalui rongga hidung atau yang biasa disebut dalam istilah tajwid al-khayshum. Ya, jangan dikeluarkan suara kecuali gunnah melalui rongga hidung. Contohnya kayak gini, billahi, ya. Itu suaranya suara lam yang udah kecampur dengan gunnah. Ya, jangan dibaca kayak gitu. Tapi kayak gini, billahi, ya, billahi. Berikutnya kita praktek membaca huruf lam yang benar. Teman-teman silahkan ikuti kami. La, lu, li, al, ul,
il, 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 alla, alla, alla. Kemudian kita latihan membaca huruf lam pada kata-kata berikut. Labisa, labisa, labisa. Lu, 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 lu. Alim, alim, alim. Alhamd, alhamd, alhamd. Al-fulk, al-fulk, al-fulk. Lil-muttaqin, lil-muttaqin, lil-muttaqin. Kalla, kalla, kalla. Dan sekarang kita membaca huruf lam pada potongan-potongan ayat berikut. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Was-sabiquna as-sabiqun. Was-sabiquna as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Ulaikal muqarrabun. Fi jannatin na'im. Fi jannatin na'im. Thullatum minal awwalin.
ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وقليل من الآخرين على سرر موضونة على سرر موضونة. Baik, jadi seperti itulah cara membaca huruf lam yang fasih dan benar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan membantu teman-teman dalam memperbaiki bacaan ayat Al-Quran. Dan jangan lupa untuk meninggalkan like-nya agar video ini bisa diketahui oleh lebih banyak orang lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.